Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita ngebahas iPhone iBox dan juga iPhone Bea Cukai yang ada di tangan gue ini teman-teman. Jadi kadang-kadang ada yang nanya ke gue nih, Bang, bagusan kita beli iPhone iBox atau kita beli second yang ex Bea Cukai, Bang? Nah, jadi sebenarnya pertanyaan ini banyak banget ditanyain teman-teman. Udah lama sih ditanya, tapi sekarang baru gue bahas karena kebetulan untuk iPhone 12 mini gue ini baru kelar daftar Bea Cukai nih guys ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go guys. Oke, kita lanjut. Ini adalah iPhone iBox teman-temannya kalau untuk iPhone 13 ini. Kemudian kalau untuk 12 mini itu adalah iPhone X Bea Cukai. Kok X Bea Cukai? iPhone Bea Cukai teman-temannya, X Inter. Nah, jadi di sini guys, kalau untuk dari sisi kotak sebenarnya menurut gue secara pribadi sama aja sih guys ya. Jadi iPhone iBox itu, iPhone 13 ini adalah iPhone yang memang rilis secara resmi di Indonesia. Jadi dikeluarkan di Indonesia dan sudah bayar pajak dan bisa klaim di Service Center Apple Authorized yang ada di Indonesia teman-teman. Jadi untuk harganya pun menurut gua itu lebih mahal daripada iPhone X Inter yang bea cukai teman-teman. Nah, jadi kalau untuk di tangan kanan gue ini adalah iPhone 12 mini yang memang dia itu X Inter dulu, kemudian harganya pasti lebih murah karena keblokir baru pas gue jalan-jalan ke Singapura kemarin minggu lalu. Akhirnya gue pas balik ke Bali gue daftarin bea cukai. Jadi untuk bea cukainya sudah terdaftar dan sinyalnya pun sudah lancar jaya teman-temannya. Nah, jadi sekarang kita bahas lagi guys ya. Oke, jadi ini adalah iPhone 13 gue yang memang benar-benar beli dari iBox teman-temannya. Kalau untuk harganya pun memang lumayan lebih mahal dibandingkan dengan iPhone X Inter bea cukai guys ya. Nah, kalau misalkan X iBox itu atau beli iPhone iBox itu menurut gue secara pribadi memang lebih aman karena memang untuk dari sisi unit itu resmi, baru juga untuk dari sisi legalnya itu juga legal karena sudah bayar pajak. Jadi pada dasarnya kalau misalkan kita nggak mau repot, kita beli aja iPhone iBox resmi. Jadi kalau untuk iPhone resmi sendiri sih sebenarnya bukan cuma ada iBox ya, ada juga dari Digimap teman-temannya, dan juga itu memang dikembalikan ke pilihan kalian teman-teman. Tapi biasanya kalau misalkan kalian beli iPhone di Blibli ya, itu juga kadang-kadang memang semuanya tuh bundling dengan iPhone resmi yang ada di Indonesia. Kalau nggak salah kebanyakan dari Digimap ya teman-temannya. Buat yang sering belanja iPhone di Blibli, coba share di kolom komentar pengalaman kalian untuk beli iPhone di Blibli teman-temannya. Nah, sedangkan kalau untuk iPhone X Inter gue ini teman-temannya, kalau misalkan dari sisi kualitas sebenarnya sama persis sih dengan iPhone iBox teman-temannya. Cuma yang membedakan adalah dari sisi sinyal. Namanya juga iPhone X Inter, artinya iPhone dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Nah, kalau misalkan masuk ke Indonesia itu tanpa bayar pajak, artinya iPhone X Inter ilegal. Kenapa? Karena memang belum bayar pajak, makanya banyak yang kehilangan sinyal. Jadi setelah gue putusin untuk bayar pajak, iPhone gue ini resmi sudah bayar pajak, jadi X Inter bea cukai. Yang menurut gue sebenarnya secara sisi legalnya itu sama persis ya dengan iBox, tapi memang gue ngerasa memang untuk iPhone iBox atau resmi Indonesia memang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan iPhone bea cukai. Jadi kalau misalkan iPhone bea cukai itu di angka 5 juta, kalau untuk iPhone iBox ini mungkin ada di angka sekitar 6.500.000 atau 6 jutaan teman-teman. Perbedaannya tuh bisa 1,5 sampai 2 juta. Jadi ini yang memang dari hasil analisa gue di pasar-pasar online ya, di marketplace tentang harga iPhone yang resmi dan juga harga iPhone yang bea cukai. Tapi kalau misalkan untuk bea cukai sendiri ada beberapa kelemahannya memang harus gue share ke kalian. Yang pertama, itu banyak banget yang ngeklaim bea cukai tapi ternyata itu bodong. Paling sekitar 3 bulanan doang, habis itu habis masa pakai untuk sinyalnya teman-teman. Nah, yang bisa gue share ke kalian, kalau misalkan iPhone kalian itu sudah bea cukai, kalau kalian cek di website beacukai.go.id, masukin email kalian, itu datanya itu sudah terdaftar di database Cair teman-teman, berhasil dikirim di database Cair seperti yang gue tunjukkan di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang memang kalau misalkan pengen beli iPhone X Inter yang bea cukai, pastikan dulu kalau untuk database emailnya itu sudah terdaftar di bea cukai. Jadi itu artinya resmi sudah dibayarkan pajaknya teman-temannya. Nah, kalau menurut gue secara pribadi, gue tuh lebih prefer untuk beli iPhone iBox. Kenapa? Karena harganya itu memang sudah include dengan pajak dan gue nggak harus keluar negeri. Gue jujur, ini kalau untuk iPhone 12 mini itu gue pas kemarin bayar pajaknya tuh gratis karena tidak melebihi di 500 USD. Jadi kalau misalkan kita kalikan
500 USD zaman now itu ada di angka 8.255.000 gue genepin teman-temannya. Jadi kalau untuk iPhone 12 mini gue ini harga secondnya ini nggak mungkin di angka 9 juta atau 8 juta, paling sekitar 4 atau 5 jutaan. Jadi gue tidak melebihi batas 500 US itu, jadi dapat free kecuali kalian beli iPhone, kalau nggak salah iPhone 15 ya, yang harganya mungkin harga secondnya tuh, atau mungkin kalau misalkan ada harga barunya di angka 9 juta ke atas itu bakal dikenakan pajak. Untuk perhitungan pajaknya gue udah pernah bikin sih videonya teman-temannya, tapi di sini kita nggak bahas tentang berapa pajaknya, tapi sini gue pengen sharing ke kalian. Kalau misalkan walaupun 12 mini gue ini free, tapi biaya tiket gue dari Singapura ke Denpasar pulang pergi itu hampir 4,6 juta teman-temannya, belum ditambah biaya hotel makan itu hampir tembus 10 juta. Jadi saran gue secara pribadi, kalau memang kalian beli iPhone, beli aja langsung resmi iBox atau di Digimap, terserah kalian mau apa, tapi yang penting resmi, karena kalian nggak butuh keluar lagi teman-teman, nggak butuh ngantri lagi, nggak butuh harus custom declaration, nggak perlu harus nunggu dipanggil, nggak perlu harus dicek dan lain-lain, nggak butuh keluarin biaya lebih lagi. Kalau misalkan kalian beli iPhone iBox, semuanya tuh langsung pajak udah ada, garansi resmi pun udah ada teman-temannya. Beda dengan bea cukai yang memang membutuhkan sedikit biaya. Kalian bayangin, gue harus ngeluarin biaya ya yang hampir 10 juta ya untuk bisa bikin iPhone 12 mini itu benar-benar jadi aktif seperti biasa lagi. Walaupun gua nggak dikenain pajak. Kalian bayangin aja kalau misalkan iPhone gua tuh masih dikenain pajak. Contohnya misalkan gue beli iPhone 15 Pro second, terus balik ke Indonesia, gue harus bayar pajak lagi, tambah biaya tiket, biaya hotel, biaya makan. Wow, lumayan teman-temannya. Jadi di sini sebenarnya kalau untuk dari sisi kualitas, iPhone iBox dan iPhone bea cukai itu sama aja sih menurut gua teman-temannya, dengan catatan iPhone-nya tuh memang belum bongkaran, masih bagus banget teman-temannya. Jadi buat kalian yang pengen cari iPhone second juga mesti hati-hati, dicek bener-bener biar nggak zonk teman-temannya. Saran gua secara pribadi, kalau memang pengen beli iPhone second yang bea cukai, dicek dulu database-nya sudah terdaftar atau belum, kemudian dicek unitnya biar tidak ada kerusakan, daripada nanti malah double keluar uangnya teman-temannya. Jadi kalau misalkan gua boleh rekomendasiin ke kalian beli aja iPhone resmi biar nggak ribet ya untuk just tip bea cukai teman-temannya, atau biar nggak repot juga harus keluar negeri untuk daftarin IMEI iPhone kalian ya. Jadi so far kalau untuk dua iPhone ini dari sisi kualitas sama bagus, tapi untuk dari sisi pajak gua rasa memang lebih gampang untuk iPhone iBox ini. Tapi semuanya dikembalikan ke kalian. Buat kalian yang memang lagi pengen liburan ke luar negeri dan misalkan kalian punya gadget yang belum didaftarkan IMEI-nya, gua sarankan kalian langsung daftarin aja. Dan buat kalian yang memang pengen beli iPhone, gua rasa kalian beli iPhone second pun kalau bisa iBox saja teman-temannya. Sekian video gua kali ini teman-temannya, semoga video ini memberikan kalian sedikit gambaran bahwa perbedaan antara iPhone iBox dan iPhone bea cukai sebenarnya nggak setipis itu teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.